Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bonda Sisip Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lucy Rahmawati dengan NIM 23051214110 dari kelas SI 2023D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian konversi atau conversion testing. Jadi, apa itu pengujian konversi? Pengujian konversi adalah suatu proses pengujian berbagai elemen situs web maupun platform digital untuk menentukan versi mana yang menghasilkan rasio konversi paling tinggi. Nah, pengujian konversi ini juga dikenal sebagai pengujian pengoptimalan rasio konversi atau CRO. Nah, pengujian konversi ini biasanya dilakukan oleh tim QA. Selanjutnya adalah jenis pengujian konversi. Pengujian konversi, jenis pengujian konversi yang pertama adalah pengujian AB atau pengujian terpisah. Nah, teknik pengujian ini biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua versi sebuah elemen di dalam sebuah produk. Nah, antara lain ialah seperti halaman web dan juga aplikasi mobile. Kedua benda yang dibandingkan disebut sebagai varian A dan varian B. Maka dari itu disebut sebagai pengujian A dan B. Nah, keuntungan dari pengujian A dan B ini yakni yang pertama adalah meningkatkan konversi, yang kedua adalah meningkatkan pengalaman pengguna, dan yang terakhir adalah menghemat waktu dan biaya. Jenis pengujian selanjutnya adalah pengujian multivariat atau MVT. Nah, pengujian ini ialah bentuk pengujian konversi yang lebih kompleks, di mana pengujian ini menguji beberapa variabel secara bersamaan untuk melihat eh, bagaimana kombinasi yang berbeda dapat mempengaruhi suatu perilaku pengguna atau user behavior. Nah, contohnya adalah ketika kita dapat menguji berbagai judul, title, kemudian gambar, dan juga tombol CTA atau call to action sekaligus. Nah, keuntungan dari pengujian multivariat ini adalah yang pertama adalah mampu menguji berbagai kombinasi elemen yang ada dalam halaman yang sama. Dan untuk kelemahannya sendiri adalah perlu jumlah lalu lintas yang tinggi agar eksperimen dapat relevan. Yang kedua adalah cenderung memiliki jumlah positif palsu lebih tinggi. Jenis pengujian perbedaan pengujian AB testing dan multivariate testing bisa dilihat pada PowerPoint. Jadi yang testing AB testing seperti ini, ada dua, 50% dari headline A dan 50% dari yang B. Kemudian untuk multivariate testing sendiri ada bisa dibagi menjadi 4, 25%, 25%, dan 25% seperti ini. Selanjutnya adalah pengujian URL terpisah, di mana pengujian ini adalah suatu teknik untuk menguji beberapa variasi situs web yang dihosting di URL yang berbeda. Nah, disarankan untuk menggunakan pengujian URL terpisah ketika kita ingin membuat beberapa perubahan desain atau backend yang signifikan. Nah, misalnya ketika kita ingin menguji suatu alur checkout suatu halaman, kemudian alur multi halaman atau menguji menu, kemudian menu drop down, maka dapat membuat pengujian URL terpisah ini dan menghosting perubahan ini di berbagai URL untuk memahami bagaimana sih dan menindaklanjuti suatu perilaku dari pengunjung atau user suatu web tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian dirubah menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah pengujian penggunaan atau pengujian kualitatif. Nah,
Sementara pengujian AB dan multivariat itu berfokus pada data kuantitatif, maka pengujian penggunaan atau pengujian kualitatif ini melibatkan pengamatan pengguna secara nyata ketika mereka berinteraksi secara langsung menggunakan situs atau aplikasi yang kita buat. Nah, pendekatan kualitatif ini membantu dalam mengidentifikasi masalah kegunaan dan juga mengumpulkan feedback atau umpan balik secara langsung dari user dan juga memberikan wawasan yang mungkin terlewat oleh pengujian yang murni berdasarkan data atau pengujian yang sebelumnya sudah diimplementasikan. Nah, selanjutnya adalah mengapa sih pengujian konversi ini penting dilakukan. Alasan utama pengujian konversi sangat penting dilakukan adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, untuk keputusan berdasarkan data. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan. Yang keempat adalah mengurangi rasio pengtalan. Dan yang terakhir adalah efisiensi biaya. Selanjutnya adalah elemen-elemen kunci dalam proses pengujian konversi. Yang pertama ada headlines atau copy seperti yang sudah dicontohkan tadi di pengujian sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah call to action button. Yang ketiga adalah image dan videos. Yang keempat adalah page layout dan juga navigation. Yang kelima adalah pricing pages dan yang terakhir adalah social proof. Nah, kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi dalam pengujian konversi ialah yang pertama adalah pengujian tanpa data yang cukup, yang kedua adalah mengabaikan pengalaman pengguna, yang ketiga adalah pengujian yang terlalu rumit, dan yang terakhir adalah tidak bertindak berdasarkan hasil. Untuk referensi yang saya implementasikan adalah yang ini dari web Heitukin kemudian dari web VWO, dari web OmniConvert, dari web dari jurnal Fakultas Ilmu Terapan Telkom University, dan juga dari artikel Geeks for Geeks. Terima kasih telah mendengarkan presentasi yang saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.